ngejelasin peristiwa. Menurut saya peristiwa yang luar biasa loh Pak. Iya. Ya kan? Peristiwa luar biasa. Udah ngebunuh 5 orang. Sadis ya. Sadis banget. Sebelum Oktober itu ya, tanggal 14 Oktober 2017, ada seorang teman nih, Mas Khotib, ada orang mau minta bantuan mengenai utang piutang. Oh, Itu bahasanya itu. datanglah Ririn. Ririn datang sama Dudu. Dudu tuh yang ketemu saya itu. Betul. Terus? Apa hubungan Dudu sama Ririn katanya kan? Saya bapak angkatnya katanya itu Pak. Si Dudu tuh. Si Dudu. Ini Mas Khotib, saya mau minta bantuan katanya gitu kan? Minta bantuan apa? Saya tuh punya sangkutan hutang piutang katanya. Siapa yang hutang dan kepada siapa hutangnya? Dia bilang paman saya namanya Aman Yani katanya punya hutang sama saya. Ada buktinya enggak? Saya bilang kan. Disodorilah kwitansi itu. Ya, sebesar 300 juta. Jadi ada pinjaman. Ada pinjaman Dari Aman Yani. Aman Yani pinjam ke Ririn gitu. Bunganya 50 juta itu sudah disepakati dengan Aman Yani-nya. Gitu. Saya perlu berkomunikasi dulu dengan Aman Yani, saya bilang kan. Dia bilang saat itu Aman Yani ada di Kalimantan. Tapi ini nih Pak Khotib katanya. Dia itu mau bayar hutang, uangnya ada di BJP. Dapen gitu, dana pensiun itu. Karena loh kenapa saya bilang? Karena dia pensiun dini. Tuh bahasanya begitu. Oh jadi kamu minta tagihan utangnya Aman Yani tapi diambilnya dari dana pensiun gitu. Iya, dia bilang begitu tuh. Ya udah kalau begini saja. Nanti kita buatkan surat kuasa. Ya. Tapi kamu harus bayar sukses fee karena nggak ada biaya nih. Antara 3 hari 4 hari saya dapat SMS yang mengatakan Aman Yani. Oh, dia Aman Yani. Tolong Pak, saya bener pengen minta bantuan sama Bapak. Saya punya sangkutan sama Ririn, tapi uangnya saya ada di Dapen. Kalau Bapak perlu tanda tangan dan sebagainya kuasa, serahkan saja ke Ririn. Nanti Ririn pasti ngubungin saya. Itu tuh ya. Nah saya bilang waktu itu ya nggak bisa dijawab tuh Pak Kaden. Mati HP tuh. Saya jawab tapi nggak dijawab. Tapi jawabnya nanti besoknya paling gitu. Ya udah saya bilang kalau begitu nanti ada tata caranya ya kan. Tata caranya apa? Ya Bapak harus buat kuasa. Dia menyerahkan KTP. Aman Yani KTP-nya ada? KTP sama Ririn. Ya saya minta. Artinya KTP Aman Yani dipegang Ririn? Ada sama Ririn. Kemudian ada ATM. Ada apa itu? SIM. Ini dari mana kamu? Ya, ini dari Pak Aman Yani Pak. Dia mempercayakan kepada saya untuk mengambil uang Dapen untuk membayar hutang. Kurang lebih tepatnya tanggal 25-an ya, Desember itu saya baru berani untuk membuatkan surat kuasa untuk permohonan ke Dapen. Sekarang kirimkan lagi file ke Aman Yani. Bentuknya seperti ini nih. Kamu tantangan sini, nanti dia tantangan sini, ada materinya 6.000, kasih nih materi. 1 bulan baru datang surat. Antara tanda tangan ya dari dulu ke sama tangannya. Tanda tangan di KTP itu dengan yang tanda tangannya Aman Yani itu sama persis. Ya udah kalau gitu nanti saya akan buat permohonan untuk mengambil dana di Dapen. Sampai sana ditolak. Ditolak dengan alasan nggak bisa Pak, karena Pak Aman Yani harus hati. 20 Maret itu saya dapat SMS lagi dari Aman Yani dengan nomor yang berbeda nih. Intinya curhat gitu kan. Curhat bahwa bagaimana kalau nggak bisa diambil ini, panjang sekali. Ya saya transferkanlah itu ke Pak Roni. SMS itu begitu dibaca respon di sana Roni udah Pak Khotib gini aja, saya sudah rapat dengan tim. Ya kalau bisa saya menghendaki ada penandatanganan slip penarikan gaji atau penarikan Dapen ini. Ya. Tapi slip penarikan itu ditandatangan oleh Aman Yani. Difoto dari depan, dari samping. Akhirnya 1 bulan kemudian datang itu belangko itu dulu slip penarikan yang sudah ditandatangan Aman Yani dan berikut printan foto. Mana rekeningnya Ren? Saya bilang rekeningnya dalam proses. 1 bulan kemudian rekening datang BRI itu. Begitu di sana diterima Ibu Yeri, ada Pak Roni juga, kemudian ada teman-temannya itu, ada tim 5 orang. Ini yang diminta berkas yang kemarin saya serahkan.
mangga diverifikasi. Itu sepakat, itu Pak Ahmad Yani, Pak. Kalau seandainya waktu itu ngomong pihak Dapilnya, ini bukan fotonya Pak Ahmad Yani, Pak pengacara, saya tampok itu Ririn. Iya kan, bohongin saya kamu tuh. Selang beberapa hari uang itu sudah masuk ya, baru Juli itu masuk. Juli itu masuk. Nah saya tanya, Rin, ini harus komunikasi dulu dengan Pak Ahmad terkait dengan utang kamu yang dibayar dari sini. Termasuk uang saya sukses fee. Ya udah Pak, nanti saya komunikasikan. Akhirnya sepakat itu dibayarkan uang itu. Ya, dibayarkan ke saya. Saya dapat 70 juta waktu itu. Sesuai dengan cerita dulu. 70 juta. Sisanya berarti 50 juta. 50 jutanya gimana, Rin? Ya nanti jebakan ini kan bayarnya belum semua. Sambil berjalan. Terakhir saya komunikasi dengan Ahmad Yani yang mengaku Ahmad Yani 2023 di bulan Februari. Mengaku Ahmad Yani. Itu ada SMS, ada WA dari atas nama Ahmad Yani. Bla 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 ngomong macam-macam gitu kan. Mohon dibantu. Karena memang waktu Dapil itu ada pengkinian data di sini. Pengkinian data dan sebagainya, mohon dibantu dan sebagainya. Saya bilang Bapak ada di mana gitu kan? Saya ada di Singapura. Wah, geser lah. Itu ada. Oh iya. Sekarang mah kan tinggal kita bersama-sama untuk meminta kepolisian mengusut Ahmad Yani di mana. Iya, betul. Ada atau tidak ada. Mudah-mudahan segera terungkap. Ini sudah diceritakan. Ya, mudah-mudahan polisi bisa mengusut tuntas dengan cepat.